Gini ya, aku sebagai manusia yang sangat dosa ya. Kalau kalian yang sebut saja ya Lita Gading. Oke, ini aku mau ngebahas Lita Gading. Kenapa? Aku sebetulnya nggak benci sama dia sama sekali. Ya, nggak benci sama dia sama sekali. Tapi kalau dilihat-lihat dari jejak digital semenjak dia mempunyai sosial media, ya, bukan hanya saya, bukan hanya aku yang dinimbrungin, disenggol. Keluarga Haji Faisal, keluarganya Lesti, Nikita Mirzani, ya. Terus artis-artis lainnya, ya. Semua disenggolnya dengan mengatakan edukasi kesehatan mental. Oke lah kalau misalnya aku nggak apa-apa. Aku emang pendosa, aku emang wajar gituin. Tapi aku nggak terima kalau orang yang udah mengenal aku kayak Lesti, ya kan, kayak Puji, ya kan, kayak artis-artis lainnya yang baik, yang notabene-nya aja mereka aja nggak kenal sama si Lita Gading ini gitu loh. Tapi dia selalu nimbrung di saat ada keluarga yang lagi viral di entertainment. Nggak apa-apa aku diputusin rezekinya lewat televisi. Toh sekarang sosial media masih banyak, ya kan, ada Instagram, TikTok, ya kan, Pinterest, Telegram, ada CapCut aja udah bisa menghasilkan uang. Ada Bitcoin, kripto, ya kan. Yang penting kita smart gitu. Ya, aku nggak sukanya di situ gitu, ya kan. Jadi kalau kalian mau di kubu sana membela udah nggak apa-apa. Ya, mengenai masalah aku ketemu sama Mas Dani, itu bukan kebetulan. Ya, itu bukan kemarin, bukan baru-baru ini. Itu pada saat aku sebelum berangkat ke Bali. Kalian kalau misalnya yang udah pernah ngeliat aku bikin story di bisnis kelas Garuda Launch, ya waktu aku ke Bali, ya waktu sebelum Al sama si Alisa menikah, Alisa Degis, itu aku ngomong ketemu sama Mas Dani, apa kabar gitu. Mas Dani mau kemana gitu, ke Semarang atau apa? Mas Dani, aku minta maaf, ini kan ada undangan, aku nggak bisa hadir karena aku ulang tahun 16 Juni. Jadi aku pulangnya tanggal 21, jadi aku kayak nggak bisa datang di acara Al gitu. Nah kan, karena buah kesabaran aku selama 2 tahun, aku nggak nyenggol duluan loh. Kalian pasti tahu deh, ya. Ya, kalau aku nyenggol duluan, ayo coba cari, ada nggak jejak digitalnya aku nyenggol duluan. Malahan dia yang menyenggol aku duluan. Karena aku nggak kenal siapa dia. Gitu. Screenshot aja, kirim ke dia, ke Lita Gading. Aku tuh ya semenjak keluar dari penjara, aku tuh nggak mau rusuh, nggak mau huru hara. Tapi yang namanya kita punya hati emosional, punya hati ya yang keluar dari penjara kita mau ngapain sih? Instagramku aja tiba-tiba dihack, YouTubeku dihack, ya kan? Baru aja masuk TV baru setahun tiba-tiba udah dibegitukan. Oke, alasannya dia adalah aku menikah sesama jenis. Kalau begitu dia harus cari tahu dulu. Kalau emang dia diminta dari Barreskrim, diminta dia dicermati oleh pemerintah, lah gue juga minta perlindungan. Karena negara ngelindungin gue. Tok-tok pengadilan udah ngesahin gue secara legal gue wanita. Ya kan, meskipun suara gue baling-baling bambu. Toh apa yang harus disalahkan? Oke, masalah kemarin waktu gue sama mantan bule, itu salah. Masa iya mau diungkit-ungkit lagi masalah 2 tahun? Ya kan, sekarang gue udah punya pacar. Nah, diungkit lagi. Ada gue cium-ciuman bibir sama dia. Hah? Yang ada gue tuh kayak
seperti pacaran sehat dan ngonten bareng, kerja bareng gitu loh. Kenapa? Karena gue udah bener-bener perempuan gitu loh. Gue menghargai negara gue, Indonesia. Tapi kenapa dia tuh kayak seperti seolah-olah mengedukasi, membawa nama gelarnya dokter, psikolog gitu loh. Tapi arahnya kayak memprovokasi kalian semua untuk memfitnah gue, membenci gue gitu loh. Gue udah nge-branding jauh-jauh 2 tahun dari apa yang kesalahan gue dulu waktu sama bule. Makanya gue udah nggak mau lagi sama bule gitu loh. Ngerti? Gue ini udah bener-bener pure wanita. Mau dari ujung kaki sampai rambut pun gue udah wanita. Cuma suara gue doang kayak abang-abang soang gitu loh. Jadi kalau misalnya dia mau nyalahin gue, ya udah ketemu langsung lah sama gue. Lebih enaknya ngomong baik-baik, konseling sama gue. Jangan tiba-tiba langsung sosial media gitu loh. Ya kan? 3 atau 4 kali loh dia nyenggol gue. Gue udah adem ayem. Ya kan? Sekali senggolan sekecil gitu. Langsungnya udah tantrumnya minta ampun. Gitu loh. Makanya ini gue mau ngebahas tuh masalah yang bener-bener yang harus gue klarifikasi gitu loh. Kalau emang nih, Anda kan pendukung Lita Gading, oke. Kalau di masalah Mas Ahmad Dhani gue gak ikut campur. Karena apa? Karena gue percaya semesta menjawab, ya. Orang semua para artis-artis teman-teman gue, keluarganya Fuji yang dihujat, keluarganya Bilar, Lesti yang dihujat, keluarganya Nikita Mirzani yang dihujat gitu loh. Yang nggak kenal dan nggak ketemu batang hidungnya si Lita Gading aja disenggol gitu loh. Dan kalau disenggol ya udah wajar, nggak apa-apa lah. Emang gue pendosa, emang gue sampah masyarakat, ya. Emang gue kaum Nabilut lah, oke. Ya kan? Mungkin gue udah masuk neraka yang paling jauh-jauh, neraka jahanam gitu loh. Ya kan? Cuma di sini ya kan, karena gue ngerasa gue ikhlas, gue diboikot, memutuskan rezeki gue ikhlas. Dengan cara apa gue harus gimana untuk bisa menyambung hidup gue. Ya kan? Keluarga Boy William merangkul gue, alhamdulillah. Sedikit demi sedikit gue bisa bekerja. Masih ada yang percaya sama kinerja gue, ya kan? Di sini kalian tuh ngebela orang, ya, yang nggak tahu notabene-nya. Gue nggak mau ngomong di sini, tapi nanti suatu saat kalian akan tahu. Karena apa? Gue bukan tipe orang yang nyenggol duluan, ya. Ini gue nggak mau ngomong apa-apa, tapi suatu saat nanti ada orang yang bakal speak up tentang dia. Ya, jadi apa yang kalian bully ke aku nggak akan mempermasalahkan apapun. Itu, biarin aja. Kayak waktu masa zaman aku berantem sama The Cornell Twin, sama yang lain-lain gitu. Maaf, tapi akhirnya kita bisa berdamai lagi. Aku tuh kalau ngomong itu, ya aku tuh diem aja. Biar semesta waktu yang menjawab gitu. Ngapain nambah-nambahin dosa? Gue dosanya udah parah banget sayang, ya kan? Dengan cara dia gitu loh. Dia oke lah gelarnya dokter, psikolog, tapi dengan cara dia punya power seperti itu, dia tuh kayak seolah-olah kayak memprovokatorkan. Gue tuh kayak jijik-jijikin gitu loh sama dia. Jadi kalian ikut terpengaruh ke brainwash. Gue lagi yang kena. Nah sekarang dia lagi kena batunya nih. Tapi gue juga nggak mau ikut campur. Karena gue sama Mas Dhani nggak ada masalah. Ya kan gue kan foto ketemu pas lagi gue mau ulang tahun. Gitu. Ya kan lah. Buat Lita Gading ya yang terhormat. Anda kan dokter gelarnya, psikolog, ya kan, punya klinik, ya kan, pasti dapat sertifikat dong. Nggak mungkin kalau misalnya gelar dokter, psikolog gitu, tapi nggak dapat sertifikat, pasti dapat dong. Kalau nggak dapat berarti abal-abal namanya. Coba ya, kalau punya misalnya ada masalah sama siapapun atau orang atau artis manapun yang begini salah, kan bisa ngomong baik-baik. Katanya kaya.
punya admin kan. Ya udah, bikin tuh contohnya tuh kayak motivasi Bunda Mary Riana, ajak podcast, ngomong baik-baik, jangan tiba-tiba gitu. Itu kan nggak baik gitu loh. Apalagi aku aja tuh udah mulai serba salah loh di mata kalian. Pengen berbuat baik salah, ini salah, itu salah gitu loh. Ya kan? Coba deh, letak kesalahan gue apa sih? Satu doang kan? Gue merubah wujud kan? Terus lu maunya gue gimana? Hah? Matilda? Hah? Gue udah berubah dan legal secara negara sayang. Opo maning yang kalian pengen gitu loh. Gue bingung sama kalian. Kesalahan gue tuh apa sama kalian? Gitu loh. Suka bingung tau loh. Aku udah sabar banget dari 2 tahun itu, aku udah sabar sayang. Aku sabar banget. Cuma nih ya, buat beliau hati-hati ya. Ini mungkin nasihat aku ya, junior kamu lah, ibarat kata kamu udah senior Lita Gading. Udah deh, mendingan kalau udah jadi gelar dokter psikolog aja. Ya udah, tugas kamu ya tugas psikolog, dokter. Udah, bimbingan konseling. Gimana nanti pasien-pasien datang ke kliniknya kamu, tiba-tiba kabur kok diumbar, artis saya diumbar, tiba-tiba gue diumbar. Kan jadi pada takut. Ini sebetulnya ya kalau lu edukasi gue juga wajar dong mewakili netizen. Gue juga punya hak asasi manusia. Lu ngeboikot gue ya kan, karena lu bilang katanya gue gayung. Sedangkan di catatan sipil pengadilan semuanya gue udah wanita secara resmi. Sedangkan di TV no host-hostnya yang melambai-melambai, yang gayung-gayung. Kenapa lu nggak berani? Hah? Apakah the power of money? Apakah karena gue gak bayar gitu? Coba pikir dengan seenak jidatnya ngomong, Anda tahu kan siapa saya akan membasmi. Ya kalau basmi satu basmi semua dong, jangan gue aja. Gimana sih? Ini gue ngomong lagi senetral-netralnya loh, ya kan? Udah situ aja ya, bimbingan konseling dari aku, ya kan? Gue gak mau ikut campur, dan ini adalah mungkin teguran dari Tuhan, karena aku juga dulu pernah huru-hara. Mungkin flashbacknya aku adalah dirimu Lita Gading, karena kebanyakan huru-hara, semua aksi senggol. Aku takutnya ya, ini yang aku takutin ya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu, kayak aku dulu ya kan. Jadi mulut itu tuh silet ya, lidah itu silet, jadi hati-hati dalam mengucap gitu. Sebelum memikirkan sesuatu, sebelum berucap kata-kata apapun, pikir dulu dengan baik-baik. Lu boleh ngatain gue gak apa-apa, karena emang gue emang gue orang laknat dan pendosa. Oke? Tapi kalau artis yang lain, ya gue gak tahu hati mereka kayak gimana gitu. Kamu jadi asistennya. Aku banyak banget bermasalah sama asisten-asisten yang udah sangat kupercayain. Kebiasaannya aku tuh kalau manjain asisten jadinya ya keinian, jadinya kebablasan. PA apaan sih? PA apaan sih? PA itu apa PA?
Oh, personal assistant. Maklum, soalnya Inggrisku babak belur sayang. Asli mana wong Tegal? Tegal ini yang Martoloyo. Kak minta anggurnya udah habis, tinggal kurma. Gitu. Iya, aku minus. Aku minus sayang. Kan ini baik. Nanti kita ketemu di sidang terbuka hari Kamis tanggal 13 Juli jam 9. Terbuka untuk umum. Oke. Terserah kalian mau menghina gue, ngebully gue. Toh gue tuh gak ada maksud untuk bagi-bagi dosa gue. Kan gue emang pendosa. Tapi niat kalian mengetik itu sama aja. Gue gak memaksa untuk membagi-bagi dosa gue. Ngerti gak sih? Gue lagi belajar ngomong soft spoken kayak pacar gue. Kebanyakan kan yang nulis kan pada ngata-ngatain gue. Ya kan, gue gak memaksa kalian untuk membagi-bagi dosa gue, karena gue sang pendosa. Jadi karena kalian menulis kata-kata yang membuat kata-kata itu yang tidak disukai oleh orang, yang tidak disukai oleh Tuhan, bahwa Tuhan saja ya melaknat aku. Tapi manusia yang sok suci terus tiba-tiba ngatain aku gak maksa untuk bagi-bagi dosaku ya. Jadi jangan salahin aku nanti kalau tiba-tiba kalian yang mengaku suci di akhirat tiba-tiba ketemu aku di neraka. Begitu sayang, ya kan? Gak apa-apa, tuh buktinya aku biasa aja kok. Aku tuh dari kecil tuh, dari SD aja aku udah dibully, udah dirundung. Udah gede ya udah bisa berada di titik sekarang ini ya karena aku bisa. Sesimpel itu ya. Tapi kalian gak bisa. Ayolah mental dikuatin gitu. Jangan beraninya hanya bersembunyi di balik akun buzzer gocengan, buzzer yang dibayar pakai Indomie rebus atau sebatang gitu ya. Udahlah, penganggurannya. Aku cuma doain kalian yang baik-baik aja. Semoga keturunan kalian gak ada yang kayak aku. Karena aku gak ada niat untuk mengedukasi ya. Mengedukasi untuk menjadikan keturunan kalian sama kayak aku, sang pendosa. Ya kan? Allah aja melaknat aku. Aku dosa. Tapi yang berhak memberikan dosa itu Tuhan kita, yaitu Allah. Dan aku gak berhak juga, aku gak maksa kalian untuk membagi-bagi dosa aku ke kalian. Tapi karena kalian sendiri dengan pedenya ngetik kata-kata yang menghina, membuli, berarti aku gak maksa dong. Itu dosa-dosa aku, jadi kayak berbalik ke kalian. Saling berbagi di dosanya. Begitu sayang. Makanya ya, yang adanya namanya hukum tabur tuai, ada yang namanya karma itu, ada yang instan, ada yang gak instan. Tapi karma itu gak pernah melesat gitu. Orang yang selalu dihina-hina, apalagi yang gak kenal, ya kan? Bertahun-tahun aku ikhlas, aku diem, aku berjuang. Sampai berdetik sekarang aku masih bisa bergemilang, alhamdulillah gitu. Tapi ya kan, orang sombong yang mengatakan Anda tahu siapa saya aja bisa loh membuat Anda seperti ini. Anda Tuhan. Nah, dari situ Allah aja murka gitu loh sayang. Jadi bahwasanya kita hanya manusia, gak luput dari dosa ya. Aku sang pendosa yang paling berat ya. Kalau kalian merasa suci ya udah monggo, tapi kalian juga pasti ada dosanya juga gitu loh. Gak mungkin gak ada dosa, karena aku ratu baling-baling bambu. Gitu
gitu sayang. Hidup itu pilihan gitu. Jadi janganlah kalau misalnya kalian ada masalah ngelampiasinnya ke orang lain. Aku tuh nggak memaksa kalian bagi-bagi dosa aku, tapi tangan kalian sendiri yang mengetik, yang menghina aku ya. Jadi secara nggak langsung ya terbagi sendiri dosa aku ke kamu gitu loh sayang. Kan kita nggak ada yang tahu hukum karma kayak gimana, semesta kayak gimana yang menjawab, waktu yang menjawab. Begitu. Nih ngomong-ngomong Instagram lagi error ya. Kok endosan gue kenapa nggak masuk-masuk? Apakah? Oh udah. Salam nenek gading. Assalamualaikum.